Cara praktis memperoleh ikan dengan bom dan racun hampir menghilangkan semua pengetahuan nenek moyang masyarakat Bajo dalam mengelola sumber daya lautnya. Hampir satu generasi masyarakat Bajo tak mengenal lagi cara-cara pengelolaan laut ala nenek moyang mereka. Pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi terapan semacam budidaya dan pentingnya menjaga tempat-tempat memijak ikan belum sempat diperkenalkan kepada generasi yang baru. Masyarakat Bajo mulai sadar bahwa mereka selama ini terpinggirkan dari akses ekonomi akibat ketidakleluasaan mereka mengakses pendidikan formal. Ini menjadi motivasi utama masyarakat Bajo membentuk sebuah lembaga kerukunan keluarga Bajo Sulawesi Tenggara atau disingkat Kekar Bajo awal bulan Mei 2006. Abdul Manan sebagai salah satu penggagas lembaga ini. Ia adalah salah satu contoh orang Bajo yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga S2 dan kini menjadi dosen Fakultas Perikanan di Universitas Salu Ulio Kendari. Manan dipercayakan sebagai ketua lembaga ini. Menurut dia, ada dua hal yang sangat mendasar sehingga Kekar Bajo harus dibentuk. Yaitu yang pertama pendidikan. Setelah kita kaji pendidikan sangat tertinggal sekali. Kemudian kedua masalah ekonomi mereka juga sangat tertinggal. Kemudian kita membangun suatu harapan bersama atau visi, yaitu menjadikan nanti Kekar Bajo sebagai satu forum yang mampu memfasilitasi keberdayaan masyarakat Bajo, menuju kehidupan yang lebih baik ke depan. Manan mengatakan Kekar Bajo akan membuat model pendidikan alternatif yang berbasis karakter dengan metode biomimikri. Ini adalah sebuah model pendidikan alternatif yang memadukan alam dan lingkungan tempat masyarakat Bajo hidup sebagai media belajarnya. Pendidikan yang menggunakan alam sebagai media diharapkan Kekar Bajo agar anak-anak Bajo mengenal lingkungannya dengan baik, termasuk keterikatan kehidupan mereka dengan sumber daya alam yang ada di sekelilingnya. Konsep pendidikan biomimikri ini bertujuan agar masyarakat bisa belajar dan berinisiatif melestarikan lingkungannya. Mungkin ada sebagian dari kita memandang bahwa karang itu adalah semata-mata sebagai sumber ekonomi sehingga dieksploitasi untuk tujuan ekonomi. Tapi kita harapkan karang itu sebagai satu media belajar, terumbu karang sebagai media proses belajar mengajar. Sehingga kan nanti ada kepedulian, jangan kita rusak, ini media belajar kita ini. Selain itu, dengan metode biomimikri diharapkan masyarakat Bajo lebih dapat menerapkan teknologi terapan tentang budidaya perikanan bukan pada penangkapan, agar pemanfaatan ekosistem laut dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Bajo. Menurut Manan, dalam metode pengajaran akan digunakan kurikulum keterampilan perikanan atau budidaya laut. Nantinya, lanjut Manan, calon siswa akan diberikan keterampilan yang berkaitan dengan bagaimana membuat alat tangkap yang ramah lingkungan, semisal bagan, budidaya rumput laut, dan membangun pembenihan ikan-ikan langka seperti Napoleon. Manan mengatakan, kelas belajar siswa pada konsep pendidikan alternatif biomimikri langsung ke objek yang ingin dipelajari, seperti kelas belajar yang berlangsung di atas karamba. Makanya itu sistem ini praktiknya lebih banyak dibandingkan dengan belajarnya. Bahkan belajarnya itu mungkin bisa tutor nanti ke rumah-rumah mereka untuk memfasilitasi agar mereka mau baca modul itu. Ia mengaku konsep pendidikan alternatif bagi masyarakat Bajo masih membutuhkan proses adaptasi yang cukup panjang. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, konsep ini mustahil diwujudkan. Jadi kita akan bangun konsep, kemudian nanti kita akan tawarkan ke Dikbud, ke Diknas Provinsi, lalu kita uji coba konsep itu, kemudian kita nanti istilahnya kita mau roadmap, mau jalan memperkenalkan konsep itu kepada masyarakat pesisir di Sulawesi Tenggara, terutama masyarakat Bajo. Laut adalah ladang bagi masyarakat Bajo, sebab disinilah sumber bagi kelangsungan hidup mereka. Manan meyakini bahwa tidak semua masyarakat Bajo kini menggunakan bom dan racun ikan.
Ia berharap melalui Kekar Bajolah awal tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan sumber daya laut bagi masyarakat Bajo di Sulawesi Tenggara. Ia dan Kekar Bajo berkomitmen untuk mengkampanyekan penghentian penggunaan bom dan racun ikan. Bahwa Sulawesi Tenggara ini 2025 itu bebas bom. 2025 tidak ada orang Bajo lagi yang membom ikan. Kira-kira di situlah kita punya komitmen besar kaitannya dengan tari pelestarian terumbu karang itu. Sahabat alam, demikian edisi Pro Alam kali ini. Kritik dan saran dapat disampaikan kepada tim kecil program multimedia WWF Indonesia, Jalan Malik 2, nomor 15A, Mandonga, Kendari, atau telepon dan fax ke 0401 322 962 atau email timkecil_KDI@telkom.net. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan tetap bersahabat dengan alam.